Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subono Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi ini kurang dari 1 bulan lagi ya, ini lengser dari jabatannya. Nah, artinya Presiden Jokowi itu sekarang ini masih resmi menjadi presiden, tapi walaupun belum lengser, ternyata dia sudah mulai dilawan. Dan yang mengejutkan, saya kira tentu bagi Jokowi ini, yang melakukan perlawanan itu adalah Partai Gerindra. Yang ketua umumnya adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini selalu menyatakan akan meneruskan berbagai kebijakan dari Jokowi. Sinyal perlawanan dari Gerindra itu datangnya disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Secara mengejutkan, Muzani itu meminta agar kebijakan membuka keran ekspor pasir laut yang telah diputuskan oleh Presiden Jokowi itu ditunda terlebih dahulu. Ini bahasanya cukup lembut ya, walaupun sebenarnya substansinya ini ya tetap sama, sangat keras ini ya. Bahkan ini saya sebut bisa jadi semacam sinyal yang menggelegar. Ya, saya mengusulkan kalau bisa rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda dulu. Itu kata Muzani kepada wartawan di kawasan Pancoran hari Sabtu, tanggal 21 September 2024. Muzani menjelaskan sebaiknya pemerintah itu meminta masukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Menurutnya itu akan menunjukkan plus dan minusnya. Ya, ini pandangan kami, ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan. Meskipun dari sisi perekonomian itu memang kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari ekspor ini ya. Muzani menyatakan jika memungkinkan pemerintah itu wajib mengecek ulang manfaat dan kerugiannya melakukan ekspor pasir laut. Dia ingin pemerintah tidak tergesa-gesa memutuskan hal tersebut. Ya, ini memungkinkan dicek dulu, kata dia, antara manfaat dan mudorotnya. Ketika mudorotnya lebih besar dan dari pendapatan ekonomi yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya. Tetapi jika ternyata manfaatnya lebih besar, ya itu nanti akan dipikirkan lebih lanjut. Ini kan sebelumnya pemerintah itu memutuskan membuka keran ekspor pasir laut. Hal ini ditandai dengan revisi 2 peraturan Menteri Perdagangan. Pertama, revisi peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 tentang perubahan kedua atau peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor, dan yang kedua itu peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Kebijakan pemerintahan Jokowi itu bukan hanya substansi yang sangat mengejutkan, tapi juga kebijakan itu kan sangat sensitif ya. Mengapa diputuskan hanya beberapa pekan menjelang Jokowi lengser dan menyerahkan jabatannya kepada Prabowo? Mengapa nggak ditunggu lebih dulu gitu ya, diserahkan kebijakan keputusan kepada pemerintahan Prabowo? Karena ini secara substansi maupun etikanya harusnya hal semacam itu tidak boleh dilakukan oleh Jokowi. Mengapa hal itu dilakukan di injury time ketika Jokowi akan segera lengser? Ini juga menimbulkan kecurigaan. Terkesan Jokowi ini mengejar target dan sangat mungkin ada moral hazard di balik keputusan tersebut. Kebijakan penghentian ekspor pasir laut itu kan sudah terjadi selama 20 tahun. Ya, ini pada era Ibu Megawati ya pada waktu itu, karena apa? Dampak lingkungan yang sangat merusak dalam jangka panjang. Tapi pada waktu itu juga banyak yang mengaitkan dengan faktor keamanan nasional dan kedaulatan negara. Hal itu dikaitkan dengan realitas bahwa importir terbesar pasir laut dari Indonesia adalah negara tetangga kita, Singapura, yang dalam beberapa dekade ini sangat aktif melakukan reklamasi untuk memperluas wilayahnya. Wilayah Singapura terus bertambah luas, sementara wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Kepri, dulunya Riau ya, ketika masih belum dipecah itu ya. Ini sekarang ini luasnya makin berkurang. Beberapa pulau di Kepulauan Riau itu mulai mengalami abrasi dan terancam tenggelam karena pengurukan pasir. Salah satunya ini ada Pulau Nipah yang berhadapan langsung dengan Singapura. Saya pernah ini ke sana ke Pulau Nipah dan sebagian mulai tenggelam dan di situ dipertahankan oleh marinir-marinir kita. Ini kalau dari Nipah ya kita kelihatan lah Singapura itu ya. Presiden Joko Widodo memutuskan membuka keran ekspor pasir laut itu dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut pada Mei tahun lalu.
Setahun berikutnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan lantas menerbitkan aturan turunannya. Ini kan harusnya ada aturan pemerintah dan kemudian ada aturan turunannya, baru kemudian bisa dieksekusi. Nah, ini yang aturan turunannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2024 dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024. Dan kedua peraturan Menteri Perdagangan ini menjadi penanda resmi dibukanya keran ekspor pasir laut. Nah, Presiden Jokowi itu waktu itu mengizinkan pasir laut itu dengan dalih pembersihan atau pengendalian sedimentasi, ya. Dan soal pengerukan ekspor pasir laut itu secara khusus diatur dalam pasal 9, ya. Dan katanya pengerukan yang dibolehkan dijual ke luar negeri itu adalah pasir laut hasil dari pengerukan sedimentasi. Tapi waktu itu ada catatan juga, kalau kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi, itu baru boleh. Jadi banyak sekali aturan-aturan syarat-syaratnya ya. Tapi seperti biasa kita tahu aturan itu kan dibuat itu ya untuk dilanggar, dan kalau ada aturannya yaitu untuk diakali. Itu udah biasa banget di Indonesia seperti itu ya. Keputusan presiden itu atau peraturan pemerintah itu, putusan Pak Jokowi itu mendapat protes dari banyak kalangan ya, mulai dari mantan menteri di era Jokowi, Susi Pujiastuti, sampai sejumlah kalangan aktivis lingkungan. Mereka ini mempersoalkan itu dampak lingkungan yang sangat serius atas kebijakan tersebut, dan juga dampaknya bagi kalangan nelayan dan masyarakat pesisir yang mengandalkan kehidupannya itu dari laut. Susi Pujiastuti bahkan menyarankan alih-alih diekspor, harusnya pasir laut itu digunakan untuk meninggikan kawasan Pantura yang terancam tenggelam karena abrasi. Selain itu, tentu saja Susi juga menyoroti dampak dari ekspor pasir yang akan merusak ekologi laut. Merespon para pengecamnya, Jokowi membantah bahwa dia membuka keran ekspor pasir laut. Dia menyatakan yang diizinkan diekspor itu adalah sedimen, bukan pasir. Kita koreksi. Keran ekspor pasir laut, Pak, yang dibuka kembali setelah 20 tahun. Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka itu adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan. Nanti kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Coba dibaca di situ, sedimen. Susi Pujiastuti menyatakan apakah sedimen atau pasir laut itu sangat penting untuk kehidupan kita, kata dia ya. Selain Susi, di warganet itu juga riuh rendah merespon pernyataan Jokowi itu. Mereka itu kemudian membanding-bandingkan dengan pernyataan Jokowi yang membedakan sedimen dengan pasir laut ini dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu ya, yang dia membedakan itu antara pulang kampung itu dengan mudik. Pada waktu itu juga Jokowi itu dibully habis-habisan oleh para netizen. Begitu juga sekarang ini ya. Bukan sedimen ya, tapi pasir. Tapi sedimen sama pasir itu ya sama sesungguhnya. Siapa yang bisa menjamin bahwa yang dikeruk itu hanya sedimennya? Ya, sedimen ini saya yakin itu hanya untuk dalih saja. Sebenarnya yang dikeruk adalah pasirnya gitu. Nah, kalau merujuk kepada sejarah pelarangannya, ini menarik. Lagi-lagi ini Pak Jokowi itu membatalkan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan di era Megawati ya. Ini ibunya yang gitu ya, yang sudah dianggap ibu oleh Pak Jokowi. Ya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada waktu menjadi presiden itu pada tahun 2022 dia melakukan pelarangan ekspor pasir. Dan kemudian itu karena pada waktu itu juga terjadi polemik yang panas kan. Banyak pihak yang kontra dengan ekspor pasir laut karena hanya menguntungkan Singapura. Sementara Indonesia itu tidak banyak diuntungkan karena harga pasir yang dipatok itu juga terlalu murah. Dan kemudian ini kurang ajarnya itu para eksportir itu juga mereka itu sebenarnya melaporkan yang mereka ekspor dengan jumlah ekspor sesungguhnya itu jauh lebih kecil begitu ya. Jadi pemerintah pun juga diakali juga itu sudah harganya murah, kemudian diakali lagi dari sisi jumlahnya. Selain kehidupan para nelayan, itu yang dampak kerusakan lingkungan yang paling banyak disorot itu adalah pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau. Kepri itu hilang karena terkena abrasi setelah pasirnya dikeruk dan dikirim ke Singapura. Indonesia itu melakukan ekspor pasir ke Singapura itu cukup lama loh, dari tahun 1976 sampai tahun 2002. Itu berapa itu? Hampir 30 tahunan ya, itu ya. Jadi 26 tahun. Dan pasir-pasir dari Kepulauan Riau itu dikeruk untuk mereklamasi Singapura, dan
volume ekspor pasir ke Singapura itu waktu itu sekitar 25 juta meter kubik per tahun. Dengan reklamasi, itu Singapura berhasil menambah luas daratannya. Ini kalau dihitung dalam 2 abad terakhir ini luas daratan Singapura itu bertambah dari 578 kilometer persegi itu sebelum mereka merdeka, sekarang ini luasnya sudah 719 kilometer persegi. Jadi memang Singapura ini sebagai negara kepulauan yang sempit, sementara populasinya terus bertambah, mereka kemudian punya perencanaan sendiri. Ini dalam tahun 2013 tuh Land Use Plan Kementerian Pembangunan Nasional itu mencatat ada kebutuhan untuk menyediakan lahan tambahan seluas 56 km persegi pada tahun 2030. Ya dari mana caranya kecuali melakukan reklamasi. Sebagai negara tetangga Indonesia, Singapura itu sekarang tengah sibuk lagi ya, selain reklamasi juga ini untuk hunian, tapi juga dia sedang membangun sebuah pelabuhan peti kemas yang direncanakan itu terbesar di dunia ini. Kalau tidak salah sampai 414 hektar gitu luasnya ya. Ini disebut proyek raksasa Pelabuhan Tuas. Jadi Singapura itu membangun pelabuhan itu di atas perairan dengan melakukan reklamasi dalam skala besar. Ini data dari data resmi ya, Maritime and Port Authority Singapura. Itu karena ukuran yang sangat besar dan modern, Pelabuhan Tuas itu bangun dalam 4 fase ya. Fase pertama itu sudah selesai dan mulai beroperasi pada 1 September 2022. Sementara untuk pembangunan secara keseluruhan ditargetkan bisa rampung pada tahun 2040. Ya karena ada proyek raksasa semacam itu, Singapura sangat membutuhkan pasir yang sangat besar. Dan yang paling murah dan ongkosnya juga paling murah dan tersedia banyak ya siapa lagi kalau bukan dari Indonesia. Pembukaan keran ekspor pasir ini diduga ya selain merupakan lobby para pengusaha di dalam negeri yang selama ini sesungguhnya diam-diam mereka itu mengekspor pasir secara ilegal, bekerja sama dengan aparat ya, dan juga lobby dari pemerintah Singapura. Nah, kebijakan dari Jokowi yang terbaru ini diduga karena Jokowi itu tergoda iming-iming bila keran ekspor pasir itu dibuka, maka akan banyak pengusaha Singapura yang bersedia masuk menanamkan investasinya di IKN. Ini tampaknya mereka ini ngerti ya, Jokowi panik karena pada waktu itu tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Jadi diiming-imingi barter lah gitu. Kalau lu buka keran ekspor pasir, kita dorong para pengusaha Singapura akan masuk ke IKN gitu. Karena tidak lama kemudian setelah kebijakan keran ekspor pasir ke Singapura dibuka itu ada rombongan ini. Ada 130 pengusaha Singapura yang datang ke IKN. Mereka ini bahkan disambut langsung oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan yang ditunjuk Pak Jokowi menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Tapi ketika keran sudah dibuka, tidak ada satupun investor Singapura yang masuk ke IKN. Jadi mereka cuma datang melihat dan pulang dan kemudian tidak ada follow up-nya lebih lanjut ya. Nah, ini ya terus diperluasnya wilayah daratan Singapura. Sementara di Kepulauan Riau banyak pulau yang tenggelam. Ini mengkhawatirkan banyak pengamat karena ini mau tidak mau akan berdampak secara kedaulatan dan keamanan negara, terutama wilayah batas laut. Tapi saya searching gitu, apakah betul semacam itu? Nah ini saya baca di CNN ini, dosen teknik geodesi Universitas Gadjah Mada, Imade Andi Arsana mengatakan garis batas maritim antara Indonesia dan Singapura itu telah ditetapkan secara sah dan tidak akan berubah. Garis batas itu tidak berubah karena perubahan garis pantai. Jadi garis batas yang sudah disepakati tidak akan berubah hanya karena garis pantainya berubah, kata Made. Ini saya kutip dari cnnindonesia.com hari Rabu tanggal 31 Mei. Karena apa? Karena tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1969 dan 1978 yang menyebutkan bahwa perjanjian antar negara secara umum bisa berubah namun dikecualikan untuk perjanjian soal perbatasan. Maka secara umum soal batas itu stay there forever. Tidak akan berubah karena adanya perubahan apapun. Kendati ada konvensi, namun tetap saja kemungkinan munculnya dispute, sengketa batas wilayah dengan Singapura itu harus jadi perhatian. Soal ini juga sesungguhnya dipersoalkan oleh Malaysia. Ini Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang wilayah yang langsung berbatasan dengan Singapura karena hanya dipisahkan jembatan itu antara Singapura dengan negara bagian Johor. Itu juga mempersoalkan terus bertambah luasnya wilayah Singapura. Karena itu pada tanggal 30 Oktober 2019, Malaysia itu menghentikan ekspor pasir ke Singapura. Ini karena kesal Singapura terus memperluas wilayahnya dengan menggunakan pasir dari Malaysia. Jadi ketika Indonesia menghentikan ekspor pasirnya itu memang Singapura masih bisa mengimpornya itu dari Malaysia. Tapi ketika kemudian Malaysia menghentikannya pada tahun 2019 itu kelabakan Singapura. Padahal sedang ada proyek-proyek besar reklamasi yang tadi salah satunya adalah
pelabuhan Tuas tadi. Jadi ketika Malaysia menghentikan ekspor pasirnya ke Singapura karena berkaitan dengan kekhawatiran kok tambah wilayah Singapura tambah luas, lah kok Indonesia ini malah kembali membuka keran ekspor pasir yang oleh Pak Jokowi itu disebut sebagai sedimen. Aduh, ya terserah deh mau sedimen mau pasir, pokoknya itu yang diekspor itu bentuknya pasir begitu ya. Dan siapa yang menjamin bahwa yang dijual itu dari sedimennya gitu ya. Saya nggak percaya karena kalau cuma sedimen aja mungkin nggak akan volumenya nggak akan gede banget dan tidak mungkin memenuhi kebutuhan Singapura. Satu fakta yang saya kira ini sudah pasti itu ya. Bagi Anda yang pernah ke Singapura ya pasti tahu ya. Hasil reklamasi menggunakan jutaan metrik ton pasir dari Kepulauan Riau itu membuat Singapura itu berhasil membangun kawasan Marina Bay. Ini jadi kawasan wisata yang paling terkenal dan menjadi destinasi dari banyak wisatawan yang datang ke Singapura. Nah, ironisnya setiap tahun jutaan dolar devisa Indonesia itu terbang ke Singapura karena ini orang Indonesia itu tadinya itu selama bertahun-tahun itu menjadi turis yang paling banyak datang ke Singapura ya. Jadi Indonesia penyumbang terbesar wisatawan ke Singapura. Tapi baru beberapa tahun terakhir ini boleh digeser oleh Cina. Anda bisa bayangkan ironinya ya. Wisatawan Indonesia membayar mahal ketika berkunjung ke Marina Bay di Singapura. Sementara lahan pasirnya itu diambil dari Kepri dan mengakibatkan sejumlah pulau-pulau di Kepri itu tenggelam. Coba deh bayangkan visual itu ketika Anda pergi ke Singapura itu. Jadi itu adalah sebenarnya tanah air Anda juga itu yang kemudian digadaikan oleh atau dijual oleh para pejabat-pejabat kita ke Singapura. Karena ekspor pasir ini walaupun dilarang saya sebut tadi kan diam-diam terjadi ekspor ilegal dan itu nggak mungkin pengusaha sendiri, itu pasti kong kali kong dengan para pejabat, dengan para petinggi sipil maupun militer. Jadi pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang minta ekspor pasir itu ditunda, ini dia menggunakan bahasa yang halus ya, ditunda. Tapi saya duga ini akan dihentikan ketika Prabowo sudah dilantik menjadi presiden. Itu permintaan itu harus kita lihat merupakan salah satu kebijakan Prabowo yang mulai kelihatan sangat berbeda dengan Jokowi. Sebagai seorang jenderal dengan latar belakang militer dan paham geopolitik global, cara pandang Prabowo dipastikan akan bersifat sangat nasionalistik dan sebesar apapun wilayahnya atau sebenarnya sekecil apapun wilayah daratan Indonesia itu adalah bagian dari bentuk kedaulatan sebagai sebuah bangsa dan negara. Jadi nggak boleh dijual itu karena sama juga dengan melepas kedaulatan bangsa. Karena itu kalau sekarang ini Jokowi belum lengser saja sudah ada kebijakannya yang diminta ditunda, yang saya sebut tadi pada akhirnya akan dibatalkan setelah nanti Prabowo dilantik. Kita tinggal menunggu kebijakan Jokowi apalagi yang akan dibatalkan oleh Prabowo. Saya kira Anda bisa menduga dan saya juga menduga keras bahwa IKN, Ibu Kota Nusantara itu akan berada dalam daftar teratas yang dipastikan akan dibatalkan oleh Presiden Prabowo setelah dia dilantik. Sinyalnya sudah disampaikan oleh kakak iparnya, yakni mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djimbandono, yang dengan tegas dalam 2 kali kesempatan dia menyatakan lebih memilih program makan siang gratis ketimbang IKN. Jadi sekarang silakan mulai membuat daftar apa saja dalam list kira-kira kebijakan-kebijakan Jokowi yang akan segera dibatalkan oleh Pak Prabowo. Banyak faktor ya. Satu tentu saja karena visi dan cara pandang, visi dan misi dan cara pandang yang berbeda. Ada juga yang karena keterbatasan anggaran dan banyak juga yang sifatnya alasan-alasan sangat nasionalistik seperti dalam penghentian ekspor pasir ini. Saya lebih melihatnya dari sisi itu ya, dari sisi nasionalismenya karena sebenarnya nilai devisa yang dihasilkan dari pasir itu tidak signifikan gitu dengan apalagi kalau dibandingkan dengan kita banyak kehilangan wilayah pulau-pulau di Kepri ya, di Kepulauan Riau itu. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.